Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara tertentu, dengan zikir tertentu, ritual tertentu, salawat tertentu. Ini semuanya kebohongan. Seperti kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada tafsir seperti ini di dunia Islam kecuali dari kaum sufi, dan ini adalah mungkar, sesuatu tafsir yang tidak dikenal di kalangan para ulama. Sebab Abu Bakar ketika jadi khalifah banyak masalah. Kenapa tidak dia tanya langsung ke Rasulullah? Ada orang lebih dekat ke Rasulullah daripada Abu Bakar? Ada yang lebih dekat ke Rasulullah dari Abu Bakar? Tidak. Kalau memang bisa ketemu langsung setelah Nabi mati, cukup dia baca salawat Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya, lalu berdiri datang Rasulullah. Apa aja akar bembau-bembau dannya? Kenapa saya dipanggil-panggil? Tidak ada. Umar radhiyallahu anhu sampai beliau dibunuh oleh orang Majusi. Kenapa Nabi tidak datang? Ali dan Muawiyah berperang dalam perang Siffin. Perang Siffin, terpecah sahabat menjadi dua golongan. Ikut Muawiyah dan ikut Ali bin Abi Talib. Ini bahaya enggak? Sahabat bisa berpecah dalam dua golongan ini. Bahaya. Kenapa mereka tidak ngadu aja ke Rasulullah? Muawiyah kata Ali, ya, kita pergi ketemu Rasulullah SAW. Panggil Rasulullah, buat zikir tertentu, dengan salawat tertentu, lalu kita hadirkan Rasulullah. Nanti kita tanya, siapa di antara Muawiyah atau Ali yang dalam kebenaran? Dengan demikian kan selesai perseteruan kan? Ternyata juga tidak ada. Tiba-tiba antum gara-gara hanya untuk supaya bisa makan kue yang enak, makanan yang lezat, hidangan yang banyak, antum klaim bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah thumma na'udzubillah thumma na'udzubillah dari model-model video lagi. Saya kira, karena saya tidak mencari-cari videonya teman-teman, saya tidak tahu kalau video beliau itu banyak yang melakukan aktivitas-aktivitas seperti melihat-lihat sesuatu yang gaib. Tidak ada orang melihat, hanya dia yang melihat begitu. Ternyata kemarin setelah saya membahas video beliau yang ketika di depan majelis berpidato tiba-tiba terdiam lalu melihat ke arah kanan seperti ada hal gaib yang dia lihat, dan itu diyakini oleh muhibbinnya sebagai kehadiran Nabi Muhammad SAW atau kehadiran malaikat. Top teman-teman, saya tidak percaya. Awalnya saya berdiskusi dengan Kang Mahesa Al-Bantani mengenai hal itu. Kata beliau, enggak, Habib Umar itu tidak begitu. Ya sudah, tetapi saya masih beranggapan, karena jangankan Habib Umar bin Hafiz, guru sekumpul saja melihat makam Nabi terbelah, bangkit dari kubur, lalu nyium lutut. Bangkit, nyium lutut. Dan banyak yang percaya. Kenapa banyak yang percaya? Karena di Indonesia sudah terdoktrin kebanyakan dengan hal-hal seperti itu. Khurafat di Indonesia itu sudah banyak teman-teman. Cerita-cerita khurafat di Indonesia itu sudah sangat kaya, yang dimana ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab menceritakan hal-hal seperti itu, yang katanya hal-hal tersebut memang eksis, terjadi. Seperti ceritanya Sabdo Palon yang katanya berantem teman-teman, berantem dengan salah satu syekh begitu yang 40 hari 40 malam, dan dipercaya. Berantem 40 hari 40 malam dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena keduanya sakti, wali katanya. Kalau Ali bin Abi Thalib bukan wali emang. Bertarung nggak nyampe setengah jam, ngos-ngosan. Oh enggak kalau wali. Telah hadir di dalam majelisnya. Sudah mafhum diketahui, Umar biasanya celingak-celinguk dengan mata melotot dan sesekali terpejam. Kalau sudah sedemikian ini, biasanya para hadirin atau para muhibbinnya akan histeris. Mereka menangis sambil bersolawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terhadap sensasi kita dengar ceramah-ceramah Habib yang ada di Indonesia ini lucu ya teman-teman ya. Banyaklah sekali yang kalau kita mau bongkar tuh ya. Sesuatu perkara yang berlaku yang juga tidak ada siapa yang boleh verify. Tidak ada siapa yang boleh verify perkara itu. Dan hukum dijadikan sebagai tempat untuk bermunajat, tempat untuk bagi salam dan sebagainya, tempat untuk memang kita akan bermunajat, artinya pergi berdoa di situ. Berdoa di situ, kita akan sembahyang di situ, kita akan buat maulid, kompak di situ. Ya Allah, inilah penyembah kubur namanya.
dia macam ada majlis ni untuk Ali ni kan keluarga. Ya. Ni keluarga semua keluarga macam dapat habuan Dapat apa masing-masing. Dia panggil dia ada ziarah. Ziarah. Dia ada ziarah hari pertama, ziarah keluarga Abang Faqih, nanti ada ziarah keluarga Idrus. supaya semua orang tidak dapat habuan lah. Mesti akan ikut. Last sekali ziarah keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Dulu tahun 2000 makan Nabi Hud tu keadaan masakin sekeliling bukan sebanyak hari ni. Habis selepas 20 tahun hanya di atas satu kenyataan seorang Habib, kalau tak salah Habib Ali bin Syihab menyebutkan man bana baitan fi Hud bana Allah lahu baitan fil jannah. Maksudnya apa? Siapa yang bina satu rumah di Hud, maka Allah akan bina bagi dia rumah dalam syurga. Hari ni orang seorang Malaysia pun ada buat pelaburan untuk buat rumah di Hud, untuk dia nak pergi duduk pada bulan Syaban ataupun pada bulan Muharram. Fadilah ni disebarkan di Kota Talim. Di Sebar. Sekarang ada orang Malaysia ada yang pergi Mekah dan umrah haji pun tak rasa tak puas lagi nak pergi situ. Ya. Balik kena ziarah. Dan ada kami jumpa dengan orang yang balik daripada Dari Yaman airport tu? jumpa di airport. Dia sebut, dia kata lepas ni baru saya nak pergi umrah kerana guru saya pesan sebelum pergi umrah Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya, contoh gini, ihdinas siratal mustaqim, yang kita baca kan dari Hafiz, pakai shad ya, ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang nggak bisa shad, bisanya pakai sin. Gampang kok shad, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang nggak bisa shad, dipaksa-paksa sampai kiamat, kurang 2 hari nggak bisa. Bagi orang Palembang gampang. Ihdinas siratal mustaqim, shad. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Tapi ada lisan orang Arab yang nggak bisa shad, bisanya sin. Shad, sin, shad, sin. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma walau bisad. Shad dia sin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Waras dan Qalun dari Nafi'. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Apakah merubah makna? Tidak, maknanya sama, cuma cara bacanya beda. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa shad. Sayaroni fil yaqadhah. Kalau orang bisa melihat saya pada waktu mimpi, maka dia akan melihat saya dalam keadaan terjaga. Wa yatamatsalu syaitanu bi, dan tidak bisa setan itu menyerupai saya. Ini sudah populer. Yang enggak populer itu biasanya ada kalimat man ra'ani fil manam fasarani fil yaqadhah. Ini yang enggak populer. Biasanya sering dikutip man ra'ani faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Ulama pun macam-macam banyak kitab dibahas, ada yang enggak setuju, dan kenyataannya di sini menunjukkan bahwasanya fil yaqadhah. Meskipun demikian ulama masih beda pendapat lagi. Imam Ad-Darimi wa akhraj Ad-Darimi mislahu min hadits Abi Qatadah, qala ulama mengatakan yang dimaksud dengan yaqadhah, terjaga itu adalah besok melihat saya pada hari kiamat. Tapi di taklik ya, di syarahi lagi, apa gunanya hadis itu disampaikan kalau akan melihat baginda Nabi di waktu hari kiamat? Semua hari kiamat semua akan melihat, baik yang mimpi atau yang tidak mimpi. Jadi ini tafsir seperti ini dianggap tidak kuat. Maka yang benar adalah maka dia akan melihat baginda Rasulullah dalam keadaan terjaga dengan mata kepalanya sendiri. Nah, ini yang berpendapat adalah Al-Qadhi Abu Bakar Al-Arabi, yang ngambil dari kitab Tanwirul Halq fi Ru'yatin Nabi wal Malak yang Tusim Asyuti. Nah, di situ disebutkan ada sebuah riwayat bahwasannya ini dalam kitab riwayat Muslim Sahih juga disebutkan bahwasannya sahabat yang bernama Imran bin Hasin ini bukan mimpi, melihat malaikat secara nyata dan menyampaikan salam dan dibalas salamnya bertahun-tahun seperti itu. Nah, kita melihat sebuah riwayat bahwasannya wa akhraja ya. Ini ada banyak riwayatnya. Wa akhraja Muslim ya. Sahih Muslim fi sahihihi an Mutrif qala li Imran bin Hasin. Jadi Imran Hasin ngomong kepada Mutrif, wa qad kana yusallimu alayya hatta iktawaitu
fataraka summa taraktul kayya fa'ada. Saya tidak, supaya lebih singkat, dalam riwayat Sahih Muslim yang lain dari rawi yang sama, Mutrif mengatakan ba'asa ilayya Imran bin Hasin bin Husain, ada yang bin Hasin fi maradhi alladhi tuwfiya fi faqala inni muhaditsukum, wahai Mutrif, tak kasih tahu ya, fa in aishtu faktum, kalau saya masih hidup jangan disampaikan, wa in faktum alayya, sembunyikan dari saya, wa in muttu fa hadits biya, kalau sudah meninggal dunia sampaikan sama orang lain. In syi'ta, kalau kamu mau, annahu qad sallama alayya, sesungguhnya malaikat itu memberi salam kepada saya. Qala Nawawi fi syarah hadis, kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Kata sahabat tersebut, tadi di atas bukit di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya datang ke sana untuk salaman, cium tangan kepada Rasulullah SAW. Jadi sahabat, peristiwa ini terjadi setelah Nabi SAW meninggal dunia. Kalau kita akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah berkeyakinan para nabi itu mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan innallaha harramal arda an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Kenapa diharamkan? Karena mereka hidup dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ketika peristiwa Isra, beliau ketemu dengan Nabi Musa, padahal Nabi Musa sudah meninggal. Marartu bi Musa inda kahbil ahmar laila usriya bih wa huwa yusalli fi qabrihi. Kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, di dalam musnadnya Rasul SAW bersabda, saya bertemu dengan Nabi Musa di malam saya diisrakan dan beliau sedang sholat di dalam kuburannya. Dalam satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusalluna. Para nabi mereka hidup di dalam kuburan mereka dan mereka melaksanakan sholat di dalamnya. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi sampai di Baitul Maqdis di peristiwa Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami ingin perlihatkan dengan peristiwa tersebut tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi ketika tiba di Masjidil Aqsa itu sudah berkumpul seluruh para nabi. Seluruh para nabi sudah menanti-nanti kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menjadi imam di dalam sholat tersebut adalah Nabi Muhammad.